ini yang di depan biar santai-santai aja dulu. Masih ada 4 orang lagi nih di belakang yang harus berbicara. Jadi kita dengarkan sekali-kali, nanti langsung dirangkul ya. Beberapa pandangan yang disampaikan tadi, kemudian disampaikan lagi dalam bentuk pandangan dan tanggapan langsung, pandangan dan tanggapan terkait dengan apa yang beberapa kawan-kawan yang sudah menyampaikan pandangan mereka. Saya serahkan kepada Bung Maweng ya, dari tadi goret saya terus ini, jadi tidak bisa tidur katanya kalau enggak. Tapi 2 menit saja ya, jadi 2 menit saja. Jadi ada 4 orang ini 2 menit baru kita sampaikan berikan waktu ke narasumber kita. Silakan Bung Maweng. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan dan narasumber yang berada di depan yang saya hormati dan saya banggakan. Singkat saja, mumpung ada nanti pembicaraan segala macam, ada di depan juga di tengah sudah selengkap timnya ya kan, dan nanti ada juga kawan-kawan yang lain gitu kan. Tapi saya melihatnya dari soal rencana pembangunan visi misi ASA dituangkan dalam RPJMD 2018 sampai tahun 2023. Soal ada 32 isu strategis Lombok Timur yang tidak mampu dan belum semuanya dilaksanakan. 32 salah satunya itu bicara soal urusan kesejahteraan, pendidikan, lingkungan hidup, pertanahan, pemuda, dan ekonomi. Nah, biasanya dalam konteks RPJMD ini dia harus transparansi di tengah-tengah era teknologi yang canggih. Saya melihatnya karena ngomong tentang pelaksanaan, gagalnya pelaksanaan itu juga gagalnya soal perencanaan. Nah, ini terlepas apakah kemudian dia menang atau tidak, tapi dia wakil rakyat yang kemudian ada harapan rakyat ketika pesta demokrasi rakyat itu, siapapun rejim ini pasti dia akan memihak pada rakyat sesuai dengan visi misi yang ketika dia berkampanye. Nah, itu catatannya. Yang kedua, saya melihatnya juga di sini isu strategis Lombok Timur di RPJMD 32 salah satunya soal ekonomi, pemerataan ekonomi, kemudian tenaga produktif yang hari ini masih terlempar ke luar negeri, soal problematikanya di tengah-tengah pemuda kan gitu. Nah, saya melihat di kenyataan juga retail modern yang mengganggu sekali pengusaha-pengusaha lokal juga mengganggu atas lapangan pekerjaan. Belum lagi soal pemuda yang hari ini masih tenaga produktif, masih energik, yang mampu kemudian menghadirkan satu bentuk karya dipersembahkan pada Lombok Timur. Nah, tapi ini tidak terlaksana. Seperti apa yang disampaikan tadi itu ada 3 legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini tidak sinkron. Eksekutif ini sepertinya dia memakai sistem otoriter, tidak kemudian berbicara pada di legislatif, saya melihatnya kan. Nah, hadirnya kemudian antara Rumaksi dan Sukiman di paket 2 ini adalah soal mutasi kontradiksi, mengalihkan isu karena 32 urusan isu strategis Lombok Timur tidak mampu dijalankan. Nah, sehingga ketika kemudian kemudian pemilu perhelatan 2024, nah Rumaksi kemudian mencoba untuk membangun panggung. Pun demikian soal Sukiman hari ini. Sukiman pun demikian, mau ke NTB. Nah, ini ada mutasi kontradiksi yang kemudian ditutupi 32 urusan soal isu strategis Lombok Timur. Saya melihatnya. Pertama itu soal ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan, dan pemuda yang hari ini pun kemudian tidak memiliki kekayaan hidup, saya melihatnya kan gitu. Nah, jadi rekomendasi kita hari ini kawan-kawan dari semua OKP yang hadir hari ini adalah mencoba nanti berdiskusi di ruang-ruang komunitas masing-masing untuk membuat kembali isu-isu strategis. 32 urusan ini harus dikonkretkan kemudian. 32 urusan strategis ini dalam RPJMD 2018 sampai 2023 ini harus kita cek kembali. Dipercepat apakah kemudian sudah dilaksanakan atau tidak. Urusan pemuda, urusan lingkungan hidup, urusan ekonomi, ini harus kemudian kita diskusikan dan kita bisingkan Lombok Timur kembali kan gitu. Oke?
Demikian dan saya untuk mewakili legislatif nanti akan didorong juga karena Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah dari rakyat. Kalau bahasanya kita